Kawan Laut, jangan lupa untuk subscribe channel YouTube DJPL Disnaf Palembang dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Selamat menonton. Salam Kawan Laut. Senang sekali rasanya saya Ika Arila Dan saya Raffi Kori berjumpa lagi dalam Naval News yang akan membawakan berita seputar perhubungan laut yang terpercaya dan teraktual. Inilah Naval News selengkapnya. Pada tanggal 28 hingga 30 September 2022, Kantor Distrik Navigasi menyelenggarakan sosialisasi keselamatan pelayaran. Sosialisasi keselamatan pelayaran mengangkat tema meningkatkan fungsi kenavigasian pada wilayah Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang. Sosialisasi ini pun diselenggarakan di Hotel Sandika Radial Palembang. Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang telah menyelenggarakan sosialisasi terkait keselamatan pelayaran. Sosialisasi ini berlangsung mulai tanggal 28 hingga 30 September 2022 dengan mengangkat tema meningkatkan fungsi kenavigasian pada wilayah kerja Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang. Peserta yang hadir dalam kegiatan sosialisasi adalah para petugas PNBP Unit Pelaksana Teknis di wilayah Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka. Adapun Kepala Distrik Navigasi Kelas 1 Palembang, Bapak Marta Hardi Sarwono SEMSI, memberikan kata sambutan sebagai pembuka kegiatan sekaligus penandatanganan berita acara. Serah terima belangko, kemudian berapa potensi pemasukan, nah, itu juga penting. Kapal luar negeri segala macam dihitung. Sebagai kegiatan di hari pertama pada tanggal 28 September 2022, sebanyak 3 materi yang telah dipaparkan diantaranya adalah pembahasan materi single billing PNBP Jasa Kenavigasian, Inapornet PNBP, dan pengelolaan PNBP pada Distrik Navigasi. Pembahasan materi terkait single billing penerimaan negara bukan pajak atau PNBP disampaikan oleh Kepala Subbagian Perbendaharaan Setdijen Hubla Kemenhub, Bapak Rida SEMSI MH. Single billing PNBP Jasa Kenavigasian merupakan penyetoran PNBP atas layanan di pelabuhan yang semula dilakukan oleh masing-masing satker di kawasan pelabuhan menjadi satu billing untuk pembayaran keseluruhan layanan yang berlaku efektif secara penuh dan serentak, terhitung sejak tanggal 1 Oktober 2022. Single billing PNBP juga merupakan salah satu upaya dalam mencapai target Strategi Nasional Pencegahan Korupsi atau Stranas PK, sehingga menciptakan perbaikan layanan di pelabuhan untuk membuat ekosistem logistik yang lebih baik di Indonesia. Pada pembahasan materi Inapornet PNBP, Kasubdit Sistem Informasi dan Sarana Prasarana Direktorat Lalu Lintas Kementerian Perhubungan, Bapak Eko Sudarmanto MPD MRE, selaku narasumber menyampaikan bahwa dengan penerapan Inapornet membawa dampak baik. Di antaranya memberikan kemudahan bertransaksi untuk kemajuan di pelabuhan, optimalisasi transaksi elektronik, proses bisnis penyampaian dokumen, strategi komunikasi yang tepat di lintas KL, hingga menghindari adanya tatap muka antar pengguna jasa di pelabuhan dalam upaya menghindari aksi pungli. Dilanjutkan dengan pembahasan materi terkait optimalisasi PNBP di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut yang disampaikan oleh Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Anggaran ID Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Argaindo Rogato Damanik. Kenapa sampai saat ini masih ada yang masih di bawah 60%? Kemudian untuk porsi pagu rupiah murni ya memang lebih besar di belanja barang juga, mohon segera dilakukan pertanggungjawaban. Pembahasan materi di hari pertama cukup menarik ya Ika? sekali, Raffi. Terkait dengan single billing PNBP, Inapornet PNBP hingga optimalisasi PNBP di lingkungan Ditjen Perhubungan Laut ini. Betul sekali, Raffi. Tapi tidak kalah menariknya nih sama pembahasan materi yang dilaksanakan di hari kedua sosialisasi. Oh ya? Nah, kamu penasaran kan? Kamu juga pasti penasaran. Daripada penasaran, langsung saja liputannya untuk Anda. Di hari berikutnya, tanggal 29 September 2022, penjelasan materi terkait aplikasi pengelolaan PNBP pada DJPL disampaikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Sistem Informasi Pusdatin Kemenhub, Bapak Panuju Daudot Sasongko. Dalam pemaparannya, beliau menjelaskan telah dilakukan pembangunan sistem Hub Payment
untuk meningkatkan tata kelola penerimaan PNBP. Hopeman akan merekam seluruh data permintaan dan pelunasan pembayaran dari setiap aplikasi yang telah terintegrasi. Pembahasan materi terkait jenis-jenis PNBP disampaikan oleh PKP Ahli Muda Subdit PTK Direktorat Kenavigasian, Bapak Hendrikus Irwanto Olinger SOS MMTR. Saat ini ada 3 distrik navigasi yang sudah memanfaatkan, melakukan pemanfaatan terhadap objek fasilitas yang dimiliki, yaitu Disnap Pontianak, ya, kelas 3 Pontianak, Disnap kelas 2 Jayapura, dan Disnap kelas 3 Merauke. Pembahasan materi sesi terakhir di hari kedua sosialisasi disampaikan oleh Pengelolaan Sistem Informasi dan Aplikasi Berbasis Teknologi Informasi, Bapak Denny Wisnu Anggoro. Beliau menjelaskan tentang pelayanan e-Blanko yang telah terintegrasi pada aplikasi Sehati. Selain dari integrasi dengan Simponi juga melalui Pusdatin, kita juga integrasi dengan proses BKPM ya. Itu dia tadi liputan dengan pembahasan materi terkait aplikasi pengelolaan PNBP di Kenavigasian Rapli. Sampai jenis-jenis PNBP pun dibahas juga ya Ika? Oh iya dong, demi terwujudnya fungsi kenavigasian yang baik, ada baiknya memang harus tahu dulu dengan jenis-jenis PNBP dan aplikasi pengelolaan PNBP ini Rapli. Untuk di hari ketiga sosialisasi ini Kak, adalah hari terakhir kegiatan ini diselenggarakan. Kira-kira ada pembahasan materi apa ya Rapli di hari ketiga ini? Nah, makanya ini dia langsung saja liputannya. Tanggal 30 September 2022 merupakan hari terakhir kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran diselenggarakan. Pemaparan materi kembali dibawakan oleh Bapak Hendrikus Irwanto Olinger SOS MMTR dan Bapak Denny Wisnu Anggoro terkait pengguna jasa layanan kenavigasian. Dalam hal ini pengguna jasa layanan kenavigasian antara lain Dinas Perhubungan Kota Palembang, PT Pelindo Regional Cabang 2 Palembang, PT Pelindo Regional Cabang 2 Jambi, hingga mitra kerja yang terkait seperti DPC Insa, serta beberapa ownership di wilayah kerja Sumsel, Babel, dan Jambi. Kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran diselenggarakan di Hotel Santika Radial Palembang, dan kegiatan sosialisasi berjalan dengan lancar. Kegiatan sosialisasi keselamatan pelayaran diharapkan mampu menjadi penunjang akan keamanan di lingkungan kenavigasian. Dalam hal ini, Distrik Navigasi kelas 1 Palembang akan terus meningkatkan efektivitas kinerja kenavigasian dengan lebih optimal. Informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Rafli Dori. Saya Ika Arila pamit undur diri. Salam